Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Sekali lagi katakan, ku melupakan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Oh, rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Oh, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Katakan sekali lagi, rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan Kaulah
Tuhan, Kaulah pengharapan. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi katakan, mulutku penuh pujian, mulutku penuh pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ini hidup kami Tuhan, yang dapat kami persembahkan kepadamu. Ada kehidupan yang baru ketika kami mendengar kabar bahwa Engkau sudah datang, menjejakkan kakimu di bumi ini. Engkau membawa kami masuk dalam zaman yang baru, yang lama telah berlalu. Kami tak perlu menempuh segala jalan yang fana, karena Engkaulah jalan kehidupan. Engkau yang berfirman, kami tahu jalan kemana Engkau pergi Tuhan, supaya di mana Engkau berada, kami berada. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku mau hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku,
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, pribadi kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, pribadi-Mu memenuhiku, hakikat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan sekali lagi, pribadi-Mu Tuhan, pribadi-Mu memenuhiku, hakikat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau semakin hari semakin menyatakan diri-Mu. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu, pribadi-Mu, hakikat, esensi-Mu Tuhan. Terima kasih, kami tahu dunia ini akan semakin hari semakin melihat Engkau Tuhan, sehingga setiap orang menyadari bahwa Engkau nyata Tuhan. Oh, hati kami setiap saat kami tundukkan Tuhan, hanya Engkau yang kudus Tuhan, dan Engkau boleh berbagi kekudusan dengan kami ketika Engkau hadir di hidup kami, di keluarga kami, di komunitas kami, di tempat pekerjaan kami Tuhan. Engkau sudah menjejakkan kaki-Mu atas muka bumi ini. Oh, dan setiap lutut harus bertelut, setiap lidah harus mengaku Engkau Tuhan atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari silakan Tuhan, Engkau boleh berbicara bagi kami dan menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Salam bersuka cita, amin. Haleluya. Shalom, cek sound dulu. Cek sound, yang belum buka kamera boleh buka kamera. Selamat pagi. Halo, selamat pagi semuanya. Yuk, yang lain. Wow. Shalom, selamat pagi semua. Salam Mbak Gwen. Ayo yang lain yang belum buka kamera. Salam Mbak Tian. Salam Pak Yabes. Salam Tulang Glory Sihombing.
Ini yang muncul seringan tulang ini sebetulnya. Tulangnya sering bertambah sendiri mungkin. Kak Michelle, shalom. Makin hari makin jarang menampakkan wajahnya. Kalau belum Sitorus ini internetnya kurang lancar karena internet sharing dengan tetangga. Henny, shalom Henny. Harusnya Henny sinyalnya kuat gitu. Apalagi masih anak muda kan. Harusnya sinyalnya lebih kuat gitu. Lebih semangat. Oh, salam Pak Lunggu. Biasanya di radio kalau muncul di sini biasanya wow, ada sesuatu pasti di hatinya gitu. Berarti digerakkan oleh roh gitu sih. Baik. Itu kan saudara. Saudara, beberapa hari ini saudara cukup sebetulnya agak sibuk sedikit lah ya. Biasanya saudara kalau saya pas seperti ini ya, ada yang meninggal misalnya jemaat gitu ya. Waktu dulu Pak Nasrun ya, itu kan jemaat lama kita, hanya saja tidak dimakamkan di Batam ya. Itu sudah cukup ini ya, lelah sekali gitu. Padahal hanya mengikuti karena malam harus mendampingi dari sore. Waktu itu saya ingat pas habis ibadah sore di Imperium waktu itu ya. Jadi itu habis ibadah sore, pas selesai ibadah itu dapat kabar sudah meninggal. Jadi saya masih sempat ke sana, ya mendoakan lah, masih sempat kayak kasih salam gitu. Itu sudah kondisi benar-benar tidak sadar ya, tidak sadar gitu. Dan saya masih sempat mengatakan, nanti kalau kamu lihat malaikat gelap, jangan ikut ya. Harus yang malaikat terang, kalau saya sempat bilang. Walaupun dalam kondisi dia tidak sadar gitu ya. Dia mau mengucapkan perkataan selamat tinggal itu ya nggak bisa dengan kata-kata, hanya dengan tatapan gitu. Jadi waktu saya keluar dari rumah sakit itu, saya melihat dia seperti menoleh ke saya gitu. Ada reaksi ketika saya berbicara gitu ya. Nah, kalau Pak Simanjuntak kemarin itu masih dalam kondisi ya berapa persen sadar lah, masih bisa berbicara gitu, masih bisa mengenali gitu ya, masih bisa mendengarkan kata-kata gitu. Tapi karena memang kondisi sakitnya gitu sudah tidak bisa konsen lagi gitu. Saudara, kadang banyak orang tidak mengerti ya. Kadang banyak orang karena dia masih hidup gitu, masih punya umur gitu. Kadang tidak menyangka kalau akan menghadapi kenyataan seperti itu. Gitu. Sebetulnya saudara, dari situ kita boleh melihat keadaan yang akan dihadapi oleh setiap orang, apalagi kalau sudah ada begitu banyak sekali masalah yang dihadapi dan tidak diselesaikan, saudara. Saudara, dari berapa hari ini, saudara, saya mungkin baru kali pertama ini, saudara, saya yang menyibukkan diri supaya mereka ya minimal ada acara adat singkat lah. Saya tidak tahu, kan saya sebetulnya kan tidak mengadati juga. Pikiran
pikiran saya yang dulu gitu, ya apa gunanya gitu. Karena kadang-kadang itulah kalau pikiran kita itu diisi dengan apa ya, sesuatu yang bukan dari esensinya Tuhan. Gitu. Dan terbukti memang saudara yang anti adat gitu ya, yang itu memang ada dia yang benar-benar ini ya, benar-benar mungkin menjaga gitu. Tetapi saudara, begitu kita melihat esensinya Tuhan dan Tuhan ternyata bisa hadir di sana. Dan apalagi belakangan ini saudara saya mulai dibukakan, ternyata Tuhan ada di mana-mana. Mungkin saudara pernah dengar nama Egy Sujana ya. Itu kan cukup mungkin radikal. Dia dokter loh itu saudara. Dan dokternya itu benar. Bukan kausa itu apa namanya? Yang kausa itu, yang namanya itu biasanya dia nggak perlu kuliah, tapi dari hasil apa namanya karyanya ada universitas yang memberikan gelar gitu. Apa istilahnya itu ya? Honor of causa. Honor apa? Kausa gitu. Causa. Ya, kira-kira gitu. Nah, dia tidak saudara. Ya, dan dia ada gelar profesor juga ya. Dia kalah nggak usah. Dari gayanya itu memang mungkin tengi rasanya. Karena dia bergabung dengan orang-orang yang menurut kita ya radikal gitu. Tetapi saudara, entah kenapa saudara saya dibawa apa namanya, kayak coba kamu dengerin. Jadi kan bertentangan dengan kita gitu. Sebetulnya gitu. Karena keradikalan yang kadang-kadang memang ya mungkin menurut kita nggak bisa seperti itu. Kalau benar itu dia harus lembut gitu. Harus bisa sabar apa gitu dari mukanya. Saudara, itu bukan wajah Tuhan yang sempurna. Justru Tuhan sangat benci dengan kemunafikan. Tahukah saudara, termasuk kan segala pergolakan, kalau kita mau boleh bilang, yin dan yang itu ada di dalam Tuhan. Kan hitam dan putih ya, terang dan gelap. Makanya ketika penciptaan kan dibilang, ketika dipisahkan antara terang dan gelap, dipisahkannya lah terang itu dari gelap katanya kan. Dia lihat itu baik. Gitu. Makanya dibilang kita itu mesti dipisahkan dari gelap, dipisahkan dari dunia ini. Tetapi kan ternyata kan di dalam diri kita itu ada sisi gelapnya. Yaitulah sisi pemberontakan daripada si jahat itu yang merusak kita. Jadi kita berusaha dengan gagasan kita, dengan kekuatan kita, untuk melepaskan diri dari kegelapan itu. Di situ permasalahannya. Hanya ketika gelap, ketika misalnya masalah adat, gitu, masalah makanan, ya kan, berdarah dan tidak berdarah, masalah sekarang divaksin tidak divaksin. Di satu sisi memang iya. Kita sudah tahu, kita tahu kebenarannya. Kebenarannya itu di dalam sini, saudara. Tetapi, saudara, kenapa Tuhan izinkan orang-orang terdekat kita yang terikat dengan kita? Di antara kita juga, saya sudah berkali-kali katakan kan? Ada di antara kita. Kenapa harus diizinkan? Apakah dengan kebenaran kita lalu kita menyalahkan
orang lain? Apakah kita berhak untuk memutuskan apakah seorang itu masuk surga atau tidak masuk surga? Tentu tidak, kan? Tetapi kalau firman itu kaku, saudara. Kalau firman itu mati, maka kita bisa menetapkan. Tapi kalau firman itu hidup, nggak bisa. Itulah permasalahannya Yunus. Dia nggak suka dengan hati Allah yang berubah. Hatinya itu pokoknya orang Niniwe mesti mati. Supaya puas dendam kami. Mereka sudah menyiksa kami. Mereka sudah menganiaya kami. Bukankah seperti itu kita di hati kita? Itu satu ujian bagi kita. Jadi saudara, ketika saya dengar kemarin itu dia di ini sama Josia Teuw lagi ya. Oh, ketika Josia Teuw itu keluar dari GBI, saya nggak terlalu tahu banyak gitu. Dan kalau saya lihat dari pemaparannya gitu, kalau lihat dari sisi yang lain, pasti ada juga yang berseberangan dengan saya. Sama ketika saya dengarkan juga Eki menjelaskan tentang Dajjal ya. Saudara, dia menjelaskan Dajjal itu, saudara, itu menurut saya dia benar-benar orang yang menurut saya dari pemaparannya. Kalau kita kan kita terlalu kebanyakan ya berita daripada para pendeta-pendeta kalau bicarakan tentang antikristus gitu ya. Itu hanya munculnya satu tokoh. Satu tokoh. Makanya mata satu kan. Kalau dia tidak gitu. Sekarang ini dia sudah sangat nyata sekali muncul. Diambil handphonenya begini. Tahu nggak handphone ini? Ini Dajjal ini katanya. Kenapa? Karena ini sudah bisa memisahkan kita daripada Tuhan. Coba kemana-mana kita pergi. Selalu ujung-ujung kita ke sini. Si Pak JT-nya juga. Ya juga ya. Segala sesuatu yang memisahkan kita dari kedaulatan Tuhan itu adalah Dajjal. Masalah HAM, hak asasi manusia. Dia bilang gini, ada 3 hal katanya. Hak asasi manusia, lingkungan hidup, apalagi satu lagi. Masalah demokrasi. Jadi saudara, keyakinan kita. Jadi dia benar-benar kekeh. Jadi apa yang membuat dia itu kayak kamu ini nggak ngerti, kamu ini terlalu kompromi gitu loh. Yang sesungguhnya itu kayak gini loh, Tuhan itu kayak gini. Makanya saudara dari ketika dia bilang begini, dari kalangan kalian itu terlalu banyak kompromi juga. Secara khusus tentang masalah Tritunggal juga. Jadi dari penjelasan itu ternyata, wah mereka itu orang-orang yang belajar. Mereka juga baca Alkitab loh. Dan hati mereka, istilahnya begitu, roh Tuhan yang ada pada mereka, mereka yakini. Dan itu bisa menjelaskan, ini loh arti dari Alkitab itu kayak gini. Tapi kenapa para pendeta itu ngomong kayak gini? Dan mereka belajar sejarah. Emang saudara, ada perbedaan dengan kedatangan Tuhan yang kedua yang mereka nggak ngerti.
Tapi saudara, benar-benar saudara, Tuhan itu ada di mana-mana. Makanya saudara, saya perhatikan beberapa hari ini ya. Saya biasanya kalau namanya yang saya takutkan kemarin itu, saya pergi mendoakan ke sana itu, jangan meninggallah Tuhan gitu. Maksudnya gitu kan, udah repot pasti. Repotnya itu, udah bayangkan nanti harian di sana gimana gitu ya. Itu yang saya bayangkan gitu. Ya saya lebih suka sembuh lah gitu. Cuman kan saudara, ketika melihat keadaan itu, karena saya sudah berkali-kali juga ke sana, tak mengubah saudara. Dunia ini sudah terlalu mencengkeram. Dan ketika Tuhan menjelaskan sesuatu, ada satu pelajaran yang kita pelajari lewat peristiwa ini. Tapi saudara, beberapa hari ini saudara, saya seperti merasakan saya heran gitu. Hari pertamanya itu kan hari apa ya? Hari Rabu ya? Ya kan Rabu kan? Kejadiannya Rabu ya. Nah, dari Rabu itu sampai malam kan kita di sana. Kemarin lagi ya, sampai malam dan saya heran gitu. Kok seperti ada satu kekuatan gitu. Saya kok seperti fit sekali. Tidak seperti biasanya. Itu biasanya kalau seperti itu badan ini rasanya capek sekali. Apalagi ya karena nggak tertarik dengan adat itu, saya tidak sudah. Tapi kali ini bisa mengikuti semua gitu. Bahkan bisa ikut dengan pembicaraan mereka gitu. Karena merasa mereka ini yang tidak kenal dengan jemaat kita ini, mereka rela saudara menghabiskan waktu mereka. Bahkan ada yang 1 harian loh. Apa untungnya? Nggak ada loh untungnya. Bukan ada yang sampai pagi kemarin. Bukan ada biasanya kalau yang itu kan biasanya dikasih apa gitu ya, minuman apa gitu ya. Bir biasanya kadang-kadang kan kasih kayak gitu supaya ini kan fit apa lagi. Ini aduh mah perhitungan sekali saudara. Jadi nggak ada yang mau mereka harapkan dari situ. Tapi mereka ada di situ. Kalau nanti saya ada kesempatan benar-benar mengucapkan terima kasih bagi semua mereka, marga-marga itu. Saudara, kita buka dulu ayatnya ya. Ini saudara, sekaligus ya kalau ada teman-teman nanti yang apa ya, bisa ya. Jadi kita bagi 2 lah ya. Jadi ada yang pagi jam 9 itu kayak ibadah pembukaan. Ya. Jam 9 mulainya. Karena acara keluarga jam 8. Jadi sebetulnya sih saya pengen juga ada di acara keluarga itu. Tapi nanti saya di acara pembukaan itulah saya akan sampaikan. Karena benar-benar mereka kali ini harus mendengarkan. Inilah waktunya bagi mereka untuk boleh menyadari kekeliruan mereka.
Ya, coba kita buka dulu Alkitab kita, saudara, dari pertama itu, saudara, dari kitab Yosua. Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-14. Yosua ketika ini sudah di ending kayaknya. Ending kitab Yosua ini. Ya kan? Pasal 23. Yosua itu ada 24 pasal. Jadi ini kata-kata terakhir, kata-kata kayak kata-kata mau perpisahan di usianya yang sudah lanjut ya. Karena kan boleh dikatakan kan dia hampir seumuran dengan Musa kan. Ya boleh dikatakan ya seumuran lah, beda dikit lah. Dengan Kaleb juga kan. Jadi Musa sudah duluan. Umur Musa malah 120 tahun. Kalau ini pasti di kisaran 80-an. Ya, Yosua. Kalau hitung umur Kaleb ya. Nah, mana tadi? Ayat yang keberapa saya bilang tadi? 14. Oke. Lihat ya. Dia bilang di sini, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah. Jadi nanti ini yang mau saya sampaikan juga ya. Ketika ibadah pagi nanti ya. Ibadah pagi kayak ibadah pembukaan lah untuk hari ini gitu. Sebelum nanti dimasukkan ke dalam peti gitu. Ya. Nah, ini benar-benar mau apa? Karena ketika seorang meninggal, saudara, kalau di masa perjanjian lama itu, dan kebanyakan orang, tahukah saudara, walaupun mereka sudah punya Tuhan Yesus, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kebanyakan orang masih di sini. Baca dulu ya. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Ada lagunya kan? Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih. Tapi ketika Yosua ini mengucapkan ini, saudara, dia itu dalam keadaan insaf, dalam keadaan masih segar. Di awal-awal dia bilang kepada bangsa Israel, pada hari ini, pilihlah kepada siapa kamu beribadah. Apakah kepada Tuhan atau kepada Allah orang Amori. Tetapi saya dan seisi keluarga saya akan beribadah kepada Tuhan. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu.
Ketika kita pertama lahir baru, kita boleh mengucapkan itu nangis-nangis. Seiring dengan perjalanan waktu, apakah kita masih bisa menyanyikan itu? Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui, berarti kan ada perjalanan waktu. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Saudara, ada perjalanan dalam hidup kita. Kita mulai di tengah perjalanan. Di menjelang akhir dari perjalanan kita. Ketika Yosua berkata, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Ini dia berbicara kepada bangsa Israel. Karena dia sudah lebih dahulu berbicara kepada keluarganya. Karena dia pernah bilang, saya dan seisi keluarga saya akan beribadah kepada Tuhan. Itu perjalanan panjang. Dan di usianya yang sangat tua, masih depan sadar dia. 110 ya? Usia 110 tadi. Disitulah dia berbicara kepada bangsa Israel. Karena kan semua mereka yang tinggal itu tinggal yang muda-muda sudah. Umur 20-an ke atas. Ada yang pun 40 lah. Karena yang tinggal kan itu yang lahir di padang gurun. Berarti kan paling tinggi 40. Jadi itu akan satu generasi akan berlalu. Dan sudah berlalu. Mati semua kan di padang gurun. Yang tinggal dari generasi di atas 40 cuman mereka berdua sama Kaleb. Semuanya yang lahir di padang gurun. Jadi saudara, dia masih memberikan nasihat. Dan dia akan memulai satu perjalanan. Perjalanan segala jalan yang fana. Dia tidak mengetahui ke depan. Tapi tahukah saudara? Pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Selama dia hidup ini. Walaupun dia tidak tahu jalan yang fana ke depan. Tapi itulah yang menjadi terangnya dia. Itulah minyak yang dikumpulkan oleh dia untuk perjalanan yang gelap di depan. Itulah arti 5 gadis bijaksana. Dan kalau lihat, setiap orang di ending hidupnya, apakah mereka bisa mempercayai atau mengalami perkataan Tuhan yang mengatakan, aku akan pergi dan kamu tahu jalan ke situ. Saudara, Daud juga mengatakan ini, saudara. Kata-katanya pas. Tepat sekali seperti itu. 1 Raja-Raja 2 ayat 2. Ini perikopnya, pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal.
Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Dia punya banyak anak yang lain, tapi cuma punya anak. Yang dia pesan terakhir hanya kepada Salomo. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Saudara, berarti saudara dari dua tokoh yang hidup di zaman perjanjian lama ini, saudara, itu sudah cukup mewakili bahwa ini, saudara, Daud juga sudah cukup tua juga. Tapi kalau saya hitung-hitung umurnya itu, kalau ingat itu sepertinya belum sampai 70. Tapi dia tuh rasanya itu sudah, dia mengalami satu sakit itu yang harus sampai harus ada yang harus menghangatkan tubuhnya. Jadi digaji perempuan yang untuk hanya menghangatkan, gitu. Sampai seperti itu. Gitu. Jadi mungkin ya dia hidupnya cukup ini juga ya. Nggak tahu kondisi tubuhnya bagaimana gitu. Kalau lihat-lihat dari ininya ya. Saya pernah kalau nggak salah itu melihat itu ya. Tentang berapa usianya dia gitu. Pada waktu itu. Sementara kalau tadi Yosua dia itu 110 ya. Ya, cukup ya kalau sudah sampailah batas yang ini ya 120 gitu. Kalau Daud ya belum. Mungkin karena terlalu banyak berperang ya. Nah, dia lihat, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Saudara, namanya pesan terakhir itu, saudara, itu penuh dengan apa ya? Penuh dengan makna gitu. Walaupun kata-katanya itu sama seperti mereka ya. Itu masih sempat mendengarkan kata-kata itu. Kata-kata terakhir gitu. Ya, walaupun ya sudah terakhirnya itu ngigau lah gitu. Ya. Nah, tapi masih sempat gitu. Jadi dia tahu dia akan meninggal gitu. Si bapak ini. Tetapi saudara, ketika anaknya belum datang gitu ya, sudah datangnya dia, yang ditunggu itu anaknya gitu, dan sudah datang kemarin. Saudara, nanti acara pembukaan saya akan sampaikan ini bagi mereka. Dan bagi orang yang ada di sana. Bahwa setiap orang akan menempuh segala jalan yang fana. Dan kalau lihat kondisi bapak itu ya, rasanya kan dia mesti ini lagi. Kan dia kan pastikan masih diizinkan ya. Memperhatikan ending hidupnya dia. Jadi begitu beralih gitu. Pastikan akan diizinkan untuk melihat situasi yang sedang terjadi. Ketika anak-anaknya kebingungan mencari marga apa namanya, mamanya, bapaknya. Ketika kebingungan mencari lagi yang di atasnya lagi. Karena nggak pernah diajari. Ketika mereka harus menghubungi, ketika melihat, wah, bagaimana anak-anaknya mungkin hitung-hitungan gitu. Rasanya harusnya dia itu mau lega berangkatnya. Tetapi melihat keadaan seperti itu pasti diizinkan melihat. Karena begini, saudara. Kita pasti akan mengalami penghakiman.
Cuman selama ini kita yang diajar itu selalu begini, saudara. Penghakiman tentang hanya masalah percaya Tuhan Yesus atau tidak. Itu terlalu ini, saudara, terlalu egois sekali, terlalu dangkal sekali. Padahal di kitab Wahyu, itu masalah perbuatan kita loh, saudara. Kan pakaian kita, pakaian putih kan perbuatan kita. Perbuatan iman kita. Bagaimana kita mempergunakan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Masalah perbuatan loh. Saudara, ketika tadi malam saya rasanya gitu ya. Saya kalau misalnya ada yang enggak pas itu ada pun orangnya di situ. Ya saya cerita aja, saya enggak bisa kayak gini. Ya sudahlah, kita terima apa adanya. Enggak begitu, kebenaran tuh enggak kayak gitu. Harus dinyatakan ini loh, kamu itu kayak gini salah gitu, enggak bisa kayak gini. Mana anak bapak tuamu? Saya bilang kayak gitu di situ. Kan sudah datang anaknya. Mana? Sudah kamu cari enggak? Di tengah itu saya bicara. Walaupun akhirnya si juru bicara marganya itu sudahlah Amang. Ya sudah dibilang kayak gitu. Ngertilah Amang maksudnya. Kebenaran enggak kayak gitu. Makanya saudara, si Babi Alda itu kan terus mengupdate ya. Jadi di Tasikmalaya sekarang saudara, jadi rakyat itu berani buat audiens dengan DPRD. Sehingga saudara, itu bisa keluar kebijakan gitu atau peraturan. Itu ditulis gitu. Mereka foto, video kan mereka di dewan saudara. Bahwa Disdik tidak bisa memaksakan vaksin. Dan anak yang tidak divaksin tetap bisa sekolah. Itu saudara, itu cantumkan semua. Dan tidak bisa vaksin, kartu vaksin tidak bisa jadi persyaratan untuk masuk sekolah. Tegas. Makanya dia bilang, ayo kalian yang di kota-kota lain. Di sini bisa, di kota kalian juga bisa. Ayo cari, kumpulkan orang-orang yang berani. Nah, sekarang kita diajarkan tentang bagaimana menyatakan kebenaran. Saudara tahu pembukaan undang-undang? Ada yang hafal pembukaan undang-undang? Ada? Iya. Pembukaannya. Karena bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Apalagi? Oleh sebab itu maka penjajahan di atas Harus dihapus. Penjajahan di atas dunia Harus dihapus. harus dihapuskan. Sorry. Ini yang lain pada coba matikan itunya. Suaranya nggak jelas. Oke ya, sudah. Saya sudah tahu tadi itunya ya. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Saudara, Tuhan itu adil. Saudara. Apa yang membuat saudara orang tidak bisa mempercayai bahwa Tuhan sedang ada di atas muka bumi ini adalah orang itu menganggap biasa ketiadaan hukum, saudara. Hukum sudah terdesak ke belakang. Saudara, jadi ketika di situ saya tanya gitu. Saya sampai mau telepon. Karena kemarin itu jemaat kita itu satu kampung, Pak Arga itu, Pak Ahotan Manurung itu satu kampung dengan mereka. Tahu di mana ini mereka tahu. Tapi dia bilang semenjak meninggal bapak tua itu mereka menjauh. Nggak bisa bilang kayak gitu. Yang menjauh itu bukan
bapak tua. Tapi yang lebih muda itu yang harus menghormati yang lebih tua. Berarti yang menjauh siapa sekarang? Oh, selama di Batam nggak pernah cari, nggak tahu rumah itoknya. Nah, kalau adat ya sudahlah. Kebenaran nggak kayak gitu. Kebenaran itu harus dinyatakan di situ. Supaya sadar gitu. Makanya waktu penghiburan yang pertama itu, saudara, saya langsung saja. Waktu hidup kayak gini, saya bilang. Sudah mati kayak gini, nangis-nangis kayak gini. Nggak kayak gitu, saya bilang. Saya bilang sama, ini ada di sini ya teman-teman. Dan hari ini, saudara, firman harus disampaikan. Supaya bahwa semua orang akan mengakhiri hidupnya. Supaya tahu. Kita nggak boleh hanya mengatakan, oh dia sudah bersama dengan Tuhan. Tidak. Disitulah perjalanan yang fana. Dimulai, saudara. Jadi ketika selama hidupnya nggak berdamai dengan semua orang, akan ketahuan kemana. Jangan bilang, oh sudah percaya Tuhan, oh sudah diampuni. Tidak begitu. Berarti Tuhan kompromi dengan semua kejahatan kita. Tidak. Ditunjukkan kepada kita. Saya benar-benar juga, saudara. Ketika kemarin saya melihat kayak gitu, saya bilang sama Tuhan, aduh, saya salah ya Tuhan. Saya minta ampun, saudara, sama Tuhan. Tetapi, saudara, pagi ini, saudara, diperhadapkan. Benarkah Tuhan berdaulat? Berani enggak kamu mendirikan kebenaran? Memberikan kebenaran itu pada tahtanya. Maukah engkau membawa kebenaran itu pada posisinya? Supaya setiap orang belajar dari kebenaran. Dan tunduk kepada kebenaran. Saudara, kebenaran itu bukan kompromi. Kalau mau saya nyaman-nyaman saya cari aja khotbah yang lain. Ya tentang nanti dulu jadi dia sudah bersama dengan Tuhan. Dia sudah senang di sana. Bohong. Tuhan tak bilang begitu. Saudara, bagi kita yang masih hidup ini, saudara, kebenarannya bagi kita apa? Yohanes pasal 14. Kan bilang begini, Yohanes pasal 14. Ayat yang keempat. Lihat. Yohanes 14 ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tuhan tidak menempuh segala jalan yang fana. Dia tahu. Walaupun saudara perkataannya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah ketika dia bilang Allahku, Eloah, Eloah. Ada orang terjemahkan Bapakku, Bapakku. Jadi definisi daripada Bapa itu bukanlah dia itu Bapa, lalu kita ini anak gitu. Lalu kita itu kayak seroh dengan dia. Bukan. Definisi Bapa di situ adalah dia adalah roh. Kita manusia, kita ciptaan. Makanya dia sebut Bapa. Itulah yang membedakan sedikit. Kenapa dia disebut anak manusia? Inilah yang membedakan kita
dengan pencipta kita. Jadi selama ini saudara, kita telah terlalu sombong sekali memanggil Allah itu Bapa kita. Dalam arti kita samakan kayak kita dengan Bapa kita. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan hormatilah ayah dan ibu. Anak-anak kadang-kadang kan sudah karena terlalu friend-nya gitu kan, nggak menghormati otoritas seorang orang tua. Berani ngelawan. Jadi begitu roh Dajjal itu masuk atau roh antikris itu masuk melalui game, melalui handphone, seorang anak bisa melawan kepada orang tuanya. Nah, itulah roh antikris. Saudara, jadi kita dengan Allah itu, jadi jangan pakai oh Bapakku, gitu kan? Bayangan kita gini, namanya kita anak. Mana mungkin kita terpisah dari dia? Dia Bapak kita kok. Saudara nggak bisa menangkap seluruh esensi daripada Allah itu. Yesus saja anak manusia itu. Dia harus mengalami ditinggalkan oleh Bapaknya. Mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu dia bilang, kepadamu kuserahkan nyawaku. Tapi dia lihat saudara. Dia bilang, aku akan pergi ke rumah Bapa, dia bilang kan. Jelas saudara. Dia tidak menempuh segala jalan yang fana lagi ketika mengalami kematian nanti. Jadi ketika dia pas menghembuskan nafas yang terakhir, dia harus pergi dulu ke dunia orang mati. Tapi dia bukan sebagai tawanan. Tapi dia pembebas daripada tawanan. Tahukah saudara? Kita juga demikian. Makanya kita menginjili atau memberitakan kabar baik. Makanya kita mendapatkan firman. Kita beritakan kabar baik kepada segala alam. Termasuk ke dunia orang mati. Kita punya pengalaman itu. Dan pada hari itu, setiap kali saya bicara, si Bapak itu kan harusnya ada di situ. Karena harus mengalami penghakiman, saudara. Dengan apa dia dihakimi? Dengan firman. Sebelum dia berangkat, dia harus mendengarkan perkataan. Kalau kemarin dia posisi gelisah, sekarang kan dia sudah diangkat sakitnya. Sekarang kamu dengerin nih firman Tuhan. Kamu lihat nih keturunanmu sekarang. Sadari apa keputusan yang kamu ambil selama kamu hidup. Lihat nih kenyataan anak-anakmu nih sekarang. Ini kesalahanmu. Kira-kira seperti itu, saudara. Karena apa? Saatnya akan tiba dan sudah tiba. Orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah. Itulah penghakiman, saudara. Jadi bukan nanti, oh semua. Bukan. Makanya kedatangan Tuhan yang kedua itu menghakimi. Jadi sekarang saudara, sekarang kita antara dunia orang mati dan dunia orang hidup, mana lagi batasnya? Kalau kita tunduk, maka mereka menguasai kita, membodoh-bodohi kita. Sekarang dunia orang mati harus mendengarkan penghakiman. Sadar gitu. Disitulah saudara. Dia harus menangis. Dia harus menyesali.
Karena dia sudah dibaptis juga. Dia sudah mendengarkan firman. Apa yang membuat dia sakit? Apa yang membuat dia cepat drop gitu? Karena apa, saudara? Dia nggak pernah mau datang lagi beribadah. Dia lebih takut kepada sakit penyakit. Kalau dia di tempat lain mungkin iya, nggak bisa dia ibadah. Tapi di tempat kita nggak pernah menutup. Dan beberapa kali saya masih kunjungi. Saya ajak. Ketika mereka bertengkar antara suami dan istri itu, saya masih nasihati. Bahkan harusnya, saudara, kalau dia serius, harusnya si burunya itu sudah bisa menikah. Saya sampai ajarin gitu. Gini loh, jadi orang tua itu kayak gini. Panggil calon helamu itu. Tanya dia, serius gak kamu sama buruku? Saya bilang gitu, saudara. Saya khusus datang di rumahnya. Saya bilangin seperti itu. Karena mereka sudah datang ke tempat saya. Ke sini, saudara. Jadi orang tua itu kayak gini. Saya ngomong kayak gitu. Puji Tuhan sempat saya ngomong seperti itu. Di rumahnya, saudara. Saudara, selama kita hidup, jelas, saudara, yang kita lakukan jelas. Suatu saat, saudara, perjalanan hidup kita ini dilihat semua. Ketika di ending kayak gini, kelihatan. Dia nggak bisa lari kemana-mana. Maksud saudara, siapa yang akan menjelaskan kepada dia? Siapa? Malaikat. Itu bukan urusan dia. Kita diberikan tugas, kita diberikan hak. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Makanya sekarang kita dilatih mengenal firman Tuhan. Mengenal Tuhan yang sedang datang. Mengenal pekerjaan yang terbarukan. Di mana kita sekarang berada. Makanya dia pesan kepada Salomo. Tampillah sebagai laki-laki. Kan itu kan pesannya kan tadi kan? Masih ingat yang tadi? Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Tanggung jawab. Kalau mereka mendengarkan firman, saya berdoa. Kiranya kita berdoa supaya semuanya sadar. Dan mereka menghargai anugerah Tuhan. Kalau orang-orang itu bisa datang di situ, saudara, itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, bayangkan Tuhan datang melalui orang-orang itu. Bagaimana penyambutan mereka? Saya di sana, saudara, ikut. Ya, mereka lagi bicara itu pas saya ke sana tadi siang itu. Jam 11. Saya sama Pak Tian. Mereka minum kopi di sana. Saya pendetanya loh. Dan kita bukan pendeta yang ini. Kita itu bertanggung jawab. Tuhan, terima kasih teman-teman boleh mensupport ya. Tapi sekalipun misalnya kita langsung saya pesan petinya gitu. Gereja mana sih yang itu? Jadi tempat Mak Gwen ya, saya cukup mengucap syukur ya. Baru berapa lama mereka beribadah di sana, wah, saya lihat tanggung jawabnya luar biasa.
Dan kemarin saya minta nomor teleponnya sama Mbak Gwen. Dan wah, saya pendeta yang di Tembesi Pak, yang oh iya langsung kenal sudah. Pak, saya minta nomor telepon yang tukang peti mati itu. Oh, ada jemaat kita yang meninggal ya Pak. Wah, langsung dia carikan sudah. Saya sudah kirim ya Pak, dia telepon lagi. Menjawab sudah. Untuk pemakamannya, untuk penggaliannya semua, ya kita tanggung. Saya menghabiskan waktu di situ. Tapi saudara, berapa lama saya di situ? Nggak ada dikasih minum kayak apa kayak gitu. Tapi tak apa. Tapi orang harus diajar kebenaran. Saudara, orang-orang itu ada di sana mempersembahkan waktu mereka. Bukankah itu anugerah? Mereka datang, saudara. Nggak peduli ini kesalahan kalian apa. Mungkin kalian nggak pernah masuk kumpulan katanya. Kalian nggak masuk STM. Tahu nggak saudara? Pengurus STM di situ hadir di situ. Bahkan dari PBB itu Persatuan Batak Bersatu itu hadir di sana tadi malam. Karena apa? Hanya karena ketua mereka itu Marga Simanjuntak. Sekali ngomong aja. Lalu harusnya saudara kalau seperti itu saudara. Itu rasanya harus benar-benar menghormati. Ya, bagaimana wujud kita menghormati? Apakah masih hitung-hitungan? Apakah itu bisa dibeli dengan uang? Kan nggak bisa. Saudara, disitulah saudara, benar-benar kita melihat dimanapun firman itu, kebenaran itu, mau dia di adat, mau dia dimanapun saudara, kebenaran itu di atas. Disitulah setiap orang melihat wajah Tuhan. Kalau kita lihat sekarang, siapa saudara yang menangis terhadap kematian anak-anak yang habis divaksin? Apakah para pendeta? Yang selama ini kita egois sekali, kita kayaknya kayak kita lah pemilik surga itu. Karena korban Tuhan di atas kayu salib. Lalu kita mendiskreditkan mereka. Menganggap iman kita lebih baik dari mereka. Tapi mereka yang pelaku firman. Setiap hari sudah si Babe Alda itu kadang berapa kali dia posting. Saudara. Belum lagi kalau di band dia punya itu. Karena apa? Mengucapkan kata-kata vaksin. Nggak bisa mengucapkan itu. Harus mengucapkan kata-kata micin. Setiap hari, saudara. Dia mau marah, tapi dia mesti menjaga supaya tapi saking jengkelnya, saudara. Hei, matakan gimana gitu loh. Di mana hati nurani kalian? Tapi saudara, dia mendapatkan kekuatan baru. Itulah Tuhan. Yang dimiliki oleh banyak orang bukan Tuhan. Tapi berhala yang mereka buat. Yang memiliki nama Yesus. Yang mereka buat namanya, inilah Allah yang kupercayai. Tapi bukan Allah yang seutuhnya. Allah yang benar adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya apa? Kita mesti tunduk sepenuhnya. Tidak ada orang yang merasa benar. Saudara, inilah hasil daripada kita duduk di kaki Tuhan. Ayo sekarang perhatikan keluarga kita ya. Ajarin mereka menghargai, bersosialisasi.
Ajari mereka menghargai tulangnya, amang burunya, siapapun gitu. Ajari. Saya berkali-kali tunjukkan kepada ponakan kami, saudara. Kami terus pergi ke sana. Kami merindukan. Mereka sudah besar-besar soalnya. Nggak pernah mau datang ke rumah. Nanti kalau sudah ini, pas acara kayak gini lah. Hanya kemarin waktu yang udah jam 6. Saya harus akhiri ya. Saudara, nanti malam kita lanjutin. Pengumuman ya, bagi teman-teman yang boleh ada waktunya, pilih ya antara jam 9 dengan kalau 1 ya. Jam 9 acara ini, dan jam 1 itu acara pemberangkatan. Ya. Setelah itu kan ke ini. Kalau saya sepanjang hari ini, saudara, khotbahnya berapa kali lah, saudara. Itu khotbah semua itu, saudara. Semua itu, saudara. Tapi tahukah, saudara? Saya tahu, saudara. Saya bisa semangat. Kalau hitung hari ini, saudara, rasanya saya bisa excuse nanti malam enggak harus perlu. Tapi saya tahu, saudara. Saudara, setiap kali menyampaikan sesuatu, saudara, tubuh ini rasanya mendapatkan kekuatan baru, saudara. Itu kayak makan, saudara. Kayak makan firman. Itulah kehidupan kita. Nanti lihat, saudara, kelengkapan dari semua firman ini, saudara. Nanti malam kita lanjutin, dan saya minta tolong kalau teman-teman bisa ini ya, karena minimal meramaikan, apalagi pagi ini, saudara, karena biasanya ya kayak kemarin aja nggak ada orang gitu ya. Minimal ada yang inilah ya. Seperti ada kan dibuat di Facebook itu, Aida yang bikin kan? Bukan di Facebook, di WA kita di grup ya. Minta tolong untuk makanan nanti, maksudnya membantu melayani. Karena memang nggak ada, saudara. Ya, kita mesti maklum lah, kan nggak pernah ikut ini. Kumpulan apapun nggak pernah ikut. STM pun nggak pernah ikut. Praktis nggak dong? Kalau semalam bisa ada, oh ya lumayan ada banyak gitu ya. Anugerah lah. Jadi hari ini tolong ya teman-teman, kalau bisa permisi, kalau bisa ya. Mungkin setengah hari atau gimana kalau bisa. Ya saya juga mengharapkan sekali gitu ya. Keberadaan kita di sana gitu. Boleh menjadi berkat. Bukan hanya bagi keluarga, tapi orang-orang di sana. Supaya mereka boleh melihat gereja ini ternyata peduli. Kita gereja Betel, saudara. Supaya mereka tahu bahwa kita tidak anti adat. Gitu. Ya, Tuhan datang menguduskan adat. Baik. Lewat firman-Nya lah mereka dikuduskan. Pasti mereka dengarkan kebenaran. Mau gimana pun, saudara. Kita berdoa, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Anugerah-Mu, kasih-Mu berlimpah-limpah bagi kami semua. Sepanjang hari ini, Bapak, dalam pelayanan pemberangkatan jenazah hari ini, kami berdoa semua, Tuhan tolong turun kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal bagi seluruh keluarga, sehingga seluruh keluarga boleh mendengarkan perkataan-Mu, Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati semua. Shalom. Semangat semua. God bless. Tuhan memberkati. Sampai ketemu nanti malam. Nanti malam tetap ada ya. Jadi sekaligus nanti laporan kita nanti selama ini ya. Proses pemakaman. Dari situ kita belajar ya. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom.